buku wirausaha berbasis kimia gitu ya Bu Muna ya. Jadi kalau sekilas tadi saya baca bukunya menarik ya, sangat menarik. Slogannya peduli lokal melek global. Nah kalau peduli lokal melek global berarti otomatis mengangkat kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan, di mana kearifan lokal ini akan diarahkan ke masyarakat secara luas. Nah, itu untuk melek globalnya dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Begitu ya Bu Muna maksudnya ya Bu Muna dari buku Ibu ya? Ya, betul Bu. Ya, di mana nanti ada dua narasumber atau dua reviewer pada FGD ini. Yang pertama dari Bapak Al Mubarak. Beliau adalah dosen pendidikan kimia UNLAM yang mungkin agak terlambat ya nanti hadirnya. Yang kedua ada Ibu Emilda Francisca MPD, beliau dari Uniska, dari Pendidikan Kimia Uniska. Begitu ya Bu? Iya benar. Yang nanti mungkin Ibu Emilda ini lebih fokus ke kewirausahaan ya Bu, karena mengajar kewirausahaan ya. Iya. Oke, itu. Jadi nanti ada pemaparan dari Ibu Muna, lalu dari dua reviewer yang telah berhadir, terus ada diskusi dari para peserta, mungkin memberikan masukan, memberikan saran kepada buku yang telah dikembangkan oleh Ibu Muna, baru terakhir penutup. Ketua jurusan kita, Ibu Muna, apakah bisa berhadir sih, Din? Berdasarkan informasi dari Bapak Sekjur, kemungkinan Bapak Sekjur yang akan membuka. Oh, oke. Okay, siap. Dari mahasiswa Uniska ataupun UNLAM, adakah Ibu Muna pesertanya? Untuk dari mahasiswa luar tidak ada Bu, karena mereka digunakan nanti buat uji coba. Oh, berarti langsung khusus internal kita ya. Di dalam saja. Ya. Okay. Dua menit lagi ya Bu Muna, kita mulai ya. Ibu Emilda Francisca MPD dari Pendidikan Kimia Uniska. Nggih, Pak. Suara Pak Ardian kurang terdengar jelas, Pak. Kurang jelas kah, Bu? Tadi pelan, Pak, ya. Oh, nggih. Salam kenal, Ibu narasumber dari Uniska. Nggih, Pak. Salam kenal Pak Ardian. Nggih.
Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta dari mahasiswa kita, ya ini Ibu Muna ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya, walaupun secara virtual. Oh, ada Ibu Nisa dari PGMI juga sudah bergabung. Assalamualaikum Ibu Nisa. Oke, waalaikumsalam Mbak. Alhamdulillah. Ini bisa bergabung. Bagaimana Bu Muna, bisa kita mulai kah? Boleh, bisa Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita mulai ya acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Basir MAG selaku Ketua Jurusan Tadris Kimia UIN Antasari yang hari ini berhalangan untuk hadir. Yang saya hormati Bapak Ardian Trio Wicaksono, SSI SPD MPD selaku Sekretaris Jurusan Tadris Kimia UIN Antasari, Bapak dan Ibu Ketua dan Sekretaris Jurusan Tadris Fisika, Tadris Biologi dan PGMI dari UIN Antasari, Bapak dan Ibu narasumber hari ini, Ibu Emilda Prasiska MPD dari Pendidikan Kimia Uniska, Bapak Al Mubarak MPD dari Pendidikan Kimia ULM yang mungkin akan bergabung sebentar lagi, serta Ibu Hairiatul Muna MPD selaku penyaji hari ini, dan para peserta yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berjumpa dalam acara FGD virtual ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan Ketua Prodi Tadris Kimia sekaligus membuka acara FGD ini. Yang ketiga, pemaparan pengembangan buku kewirausahaan berbasis kimia. Yang keempat, pemaparan hasil review dari reviewer bidang kewirausahaan. Yang kelima, pemaparan hasil review dari reviewer bidang pendidikan kimia. Yang ketujuh, diskusi. Dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum ke acara berikutnya, mari kita buka acara ini dengan membacakan basmalah dan Al-Fatihah secara bersama-sama agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Selanjutnya sambutan dan pembukaan dari Ketua Jurusan Tadris Kimia UIN Antasari yang diwakili oleh Sekretaris Jurusan Tadris Kimia UIN Antasari yaitu Bapak Ardian Trio Wicaksono, SSI SPD MPD. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur patut kiranya kita haturkan kepada Allah SWT karena berkatnya kita masih diberikan nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul melaksanakan webinar pada hari ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada putra kita baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya sampai hari akhir nanti. Dan semoga kita yang ada di sini termasuk orang-orang yang selalu berusaha untuk istiqomah di jalannya sampai maut memisahkan kita kelak. Yang terhormat
Ketua Jurusan Prodi Tadris Kimia, Bapak Dr. Haji Abdul Bashir MAG, yang pada kesempatan hari ini ulun yang mewakili. Yang terhormat seluruh dosen Prodi Tadris Kimia, yang terhormat Bapak Ibu Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Prodi Sains, yakni Prodi Fisika dan Biologi, yang terhormat yang terhormat Ibu Ketua Jurusan PGMI dan juga Sekretaris Jurusan PGMI, para mahasiswa yang berhadir pada kesempatan hari ini, mahasiswa Prodi Tadris Kimia angkatan 2017, 18 dan 2019, yang tentu saja sangat kami hormati Bapak dan Ibu narasumber yang berkesempatan untuk bisa berhadir pada kegiatan ini. Yang pertama, Ibu Emilda Prasiska, MPD, dosen kewirausahaan pendidikan kimia Uniska. Yang kedua, Bapak Al-Mubarak, MPD, dosen pendidikan kimia FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Dan yang terhormat juga kepada Ibu peneliti, Ibu Khairiatul Muna, MPD, Ibu moderator, Ibu Ratna Kartika Irawati, MPD, serta para peserta yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, di tengah pandemi ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan webinar. Tentunya kita mengharapkan manfaat dari kegiatan webinar pada pagi hari ini. Mahasiswa kimia yang sekarang berada pada semester 7 untuk angkatan yang pertama, di mana salah satu mata kuliah nanti adalah ada mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah ini penting diberikan sebagai bekal saat mahasiswa nanti lulus menuntut ilmu dari UIN Antasari Banjarmasin. Tentunya sebagai mahasiswa kimia nanti paling tidak memiliki bekal ilmu berwirausaha dari hal-hal yang berhubungan dengan kimia. Buku yang dikembangkan oleh Ibu Muna terkait Chemo Entrepreneurship ini sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kebutuhan mahasiswa sains, khususnya kimia. Kalimantan Selatan sendiri memiliki banyak potensi lokal yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Banyak sekali bahan-bahan lokal yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk berwirausaha, tentunya di bidang kimia. Makanya penting sekali agenda hari ini untuk bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan bagi saya pribadi, bagi Bapak Ibu yang lain, serta bagi mahasiswa kimia yang berhadir pada kesempatan hari ini. Oleh karena itu, diharapkan nanti bisa memberikan saran serta masukan untuk kegiatan pada hari ini, khususnya terkait buku yang diteliti atau yang dibuat oleh Ibu Khairiatul Muna. Hal ini untuk bisa menunjang serta memberikan perbaikan untuk kebaikan bersama, khususnya kemajuan Prodi Tadris Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Diharapkan nanti kepada semua peserta untuk bisa aktif, bisa memberikan masukan dan juga saran. Baik, untuk tidak berpanjang lebar, dan kami dari Prodi Tadris Kimia sangat mengapresiasi kegiatan pada hari ini, dan ini merupakan kegiatan webinar yang bisa menunjang kegiatan Prodi. Terima kasih kepada Ibu Khairiatul Muna selaku peneliti dan juga kerjasama dari berbagai pihak sehingga acara pada pagi hari ini bisa terselenggara dengan baik. Saya mewakili Ketua Jurusan dengan mengucap basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Acara fokus group discussion pengembangan buku kewirausahaan berbasis kimia, pengembangan Chemo Entrepreneurship book dengan mengangkat tema peduli lokal, melek global. Secara resmi saya buka. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi dari pihak Prodi mengapresiasi sekali kegiatan yang berlangsung pada hari ini. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara inti di mana ada pemaparan pengembangan buku kewirausahaan berbasis kimia oleh Ibu Hairnatul Muna MPD selaku peneliti pada hari ini. Sedikit menceritakan tentang Ibu Hairnatul Muna ya. Jadi beliau ini merupakan dosen Tadris Kimia UIN Antasari. Beliau yang saat ini sedang mengembangkan tentang buku kewirausahaan berbasis kimia atau Chemo Entrepreneurship, di mana slogannya adalah peduli lokal melek global. Seperti yang saya jelaskan atau yang saya sampaikan tadi, berarti kalau peduli lokal itu kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan ini itu di apa ya istilahnya itu dikembangkan, ya kan? Kemudian di melek global itu disebarluaskan ke masyarakat luas gitu, dimana sekarang kan sudah 4C gitu ya, atau 4.0 life skill-nya itu sudah harus ditingkatkan bagi mahasiswa. Nah, buku ini memang diperuntukkan untuk mahasiswa gitu ya Bu Muna ya, dimana kemudian kewirausahaan ini pun menjadi salah satu tujuan utama dari kurikulum saat ini gitu, baik kurikulum 2013 pada sekolah maupun kurikulum yang ada di tingkat pendidikan tinggi. Nah, mungkin langsung saja ya Ibu Muna, untuk saya persilahkan untuk memaparkan isi dari buku tentang Chemo Entrepreneurship. Saya persilahkan Bu Muna. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi Tadris Kimia yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jurusan atau Sekretaris Program Studi Bapak Ardian Trio Wicaksono. Kemudian yang saya hormati juga Ibu narasumber atau reviewer pertama Ibu Emilda Prasiska dari Universitas Islam Kalimantan. Kemudian ada juga Ibu dari Program Studi PGMI, Ibu Sekretaris Jurusan, kemudian Bapak Ibu dari Program Studi Tadris Kimia, serta mahasiswa-mahasiswi Program Studi Tadris Kimia UIN Antasari Banjarmasin yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada hari ini akhirnya dapat diselenggarakan salah satu rangkaian daripada pelaksanaan penelitian saya, yaitu salah satu kegiatannya adalah pelaksanaan FGD, yang mana di FGD ini diharapkan nanti saya akan mendapatkan saran atau masukan tidak hanya daripada narasumber atau reviewer baik yang pertama kedua, namun juga daripada Bapak Ibu serta mahasiswa-mahasiswi peserta FGD pada hari ini. Baik, seperti yang disampaikan Ibu Moderator dan juga tadi sudah disampaikan pula di sambutan Sekretaris Program Studi, bahwa di Program Studi Tadris Kimia ada mata kuliah kewirausahaan. Jadi penelitian ini muncul di latar belakangi dari beberapa kata kunci seperti itu. Mulai dari revolusi industri 4.0 yang saat ini masih booming di Indonesia, padahal di beberapa negara lain sudah masuk ke pembahasan revolusi industri 5.0 seperti itu. Kemudian yang kedua adanya mata kuliah kewirausahaan, kemudian adanya visi dan misi daripada program studi Tadris Kimia, yang mana visinya kami adalah mencetak sarjana pendidikan kimia yang unggul dan yang unggul dan berakhlak ya di tingkat nasional di tahun 2024, dengan salah satu misinya adalah menjalankan pembelajaran
atau pendidikan kimia yang berkarakter, kemudian juga berbasis kearifan lokal, kemudian juga menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kewirausahaan yang berkaitan di bidang pendidikan kimia dan juga kimia, seperti itu. Nah, berkenaan dengan revolusi industri 4.0 sendiri, ternyata adanya revolusi industri 4.0 ini mengakibatkan terjadinya perubahan pada mulai dari konsep pekerjaan, kemudian struktur pekerjaan, bahkan kompetensi yang diharapkan di dalam suatu pekerjaan pada bidang industri ataupun suatu bidang usaha. Dan hal ini tentunya menuntut semua sumber daya manusia untuk melakukan penyesuaian diri dan juga pengembangan keterampilan. Nah, salah satu bentuk penyesuaian diri dan pengembangan keterampilannya adalah dikaitkan dengan pengembangan keterampilan-keterampilan di abad 21 yang tadi disampaikan Ibu Ratna, ada 4C yang dalam hal ini yaitu ada critical thinking skills, kemudian creative thinking skills, collaboration skills, and communication skills, seperti itu. Nah, termasuk di dalam sumber daya manusia ini adalah siswa dan mahasiswa, di mana siswa dan mahasiswa tentunya dituntut juga untuk melakukan penyesuaian diri karena mereka adalah agen perubahan. Nah, siswa dan mahasiswa yang berada di suatu lembaga pendidikan, baik itu lembaga pendidikan dasar hingga lembaga pendidikan tinggi, difasilitasi. Khususnya sekarang lembaga pendidikan tinggi memfasilitasi para mahasiswa mereka untuk melakukan pengembangan kemampuan diri, salah satunya adalah melalui sajian mata kuliah kewirausahaan. Dan hal ini Bapak Ibu serta peserta semua ternyata sesuai dengan kewajiban daripada peraturan daripada pendidikan tinggi bahwa entrepreneurship sendiri merupakan kewajiban yang harus dikaji di suatu perguruan tinggi yang disertai dengan integrasi keterampilan seperti itu. Dan ketika kita juga membaca informasi terkini bahwa konsep kampus merdeka yang diusung oleh Mas Menteri juga menuntut salah satunya adanya kegiatan wirausaha yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, seperti itu. Kemudian di Kalimantan Selatan terdapat 3 universitas terkemuka seperti itu. Saya tidak menyebutkan ini sebagai suatu ranking seperti itu ya, tapi di sini ada UIN Antasari Banjarmasin, Lambung Mangkurat, dan juga Universitas Islam Kalimantan, yang di ketiga universitas ini terdapat 3 program studi yang sama, yaitu program studi pendidikan kimia atau di UIN Antasari sendiri disebutnya sebagai Tadris Kimia. Nah, ketiga program studi ini sama-sama memiliki satu mata kuliah yang sama, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Kalau di program studi Tadris Kimia di semester ganjil ini ada 2 mata kuliah kewirausahaan, semoga saya tidak salah ingat, yaitu ada mata kuliah pendidikan kewirausahaan yang merupakan mata kuliah pilihan daripada fakultas. Kemudian ada mata kuliah kewirausahaan berbasis kimia untuk program studi Tadris Kimia. Nah, kalau pendidikan kewirausahaan untuk yang semester ganjil di semester 5, sedangkan kewirausahaan berbasis kimia itu untuk mahasiswa semester 7 seperti yang tadi disampaikan oleh Sekretaris Program Studi Tadris Kimia. Nah, dari ketiga program studi ini yang telah menghasilkan lulusan adalah program studi pendidikan kimia di Universitas Islam Kalimantan dan juga di Universitas Lambung Mangkurat. Berdasarkan hasil wawancara beberapa waktu yang lalu di akhir Desember 2019 diketahui bahwa baik alumni yang di Universitas Islam Kalimantan maupun yang di Universitas Lambung Mangkurat semuanya alhamdulillah masa tunggu kerjanya tidak terlalu lama dan kerjanya bervariasi mulai dari sebagai pegawai negeri, ada yang sebagai guru kimia ataupun guru sains, kemudian sampai ke yang membuka usaha sendiri dengan biaya sendiri seperti itu. Nah, melihat hal ini maka penting bagi kita memang untuk terlibat atau mengikuti mata kuliah kewirausahaan seperti ini, baik kewirausahaan di kimia, fisika, biologi, ataupun di prodi-prodi yang lain seperti itu. Nah, kemudian karena salah satu visi daripada program studi Tadris Kimia seperti yang saya sampaikan, ingin menghasilkan karakter yang unggul, mahasiswa yang unggul dan berkarakter dan berakhlak. Kemudian salah satu misinya juga adalah menjalankan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan juga pembelajaran terkait kewirausahaan. Maka saya berinisiatif untuk membuat sebuah buku yang mana buku ini diharapkan dapat memfasilitasi terutamanya dulu untuk mahasiswa kimia, tidak hanya di Tadris Kimia, namun juga mahasiswa kimia yang ada di Universitas Islam Kalimantan dan juga di Universitas Lambung Mangkurat. Karena berdasarkan hasil jejak pendapat kemarin juga diketahui bahwa di Uniska dan ULM pun
pembelajaran kewirausahaannya belum terkait secara penuh dengan kimia, seperti itu ya Bu ya. Begitu juga di Lambung Mangkurat kemarin waktu saya wawancara dosen kewirausahaannya, dan kebetulan saya juga alumnus dari program studi pendidikan kimia ULM. Jadi merasakan sendiri saat menjadi mahasiswa, mata kuliah kewirausahaan yang diberikan masih umum seperti itu ya, tidak ada kaitan, hampir sedikit kaitan dengan kimianya. Nah, jadi saya berinisiatif untuk membuat suatu buku yang harapannya buku ini walaupun bukan bentuk seperti buku ajar, seperti buku bacaan, seperti itu ya, namun diharapkan dapat bermanfaat khususnya tadi untuk mahasiswa kimia dan umumnya untuk masyarakat secara umum. Karena kalau Bapak, Ibu, dan peserta sekalian membaca cover buku yang saya kembangkan, di sana tertulis Chemo Entrepreneurship Book atau buku kewirausahaan berbasis kimia, dengan tema yang diangkat adalah peduli lokal melek global, karena ini menyesuaikan dengan visi misinya program studi dan juga kampus kami Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang mana berbasis karakter dan kearifan lokal serta berwawasan global seperti itu. Jadi di sana ada tulisan upaya memasyarakatkan kimia dan meningkatkan life skills di era revolusi industri 4.0. Harapannya setelah membaca buku ini nanti tidak hanya mahasiswa kimia, namun juga mahasiswa yang non kimia, baik fisika, biologi, PGMI, pokoknya yang di luar kimia, menjadi mengetahui tentang kimia, karena tanpa kita sadari kimia itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu kan. Nah, kemudian juga life skills-nya, pengembangan life skills-nya minimal pahamlah tentang keterampilan apa saja yang harus ada di era revolusi sekarang ini. Nah, dan itu saya sajikan di dalam buku saya ketika sudah masuk di bab 2 dan bab 3. Kemudian kalau kita melihat ke konstruksi buku yang saya kembangkan, di situ kan terdiri dari 3 bab. Saya sambil buka filenya sebentar. Manakah ya? Mohon izin sebentar. Mana ini? Apakah bukunya terlihat? Ya, sudah terlihat. Oh, baik. Ya. Nah, di sana ada 3 bab dari buku yang saya kembangkan, yang saya bagikan itu masih draft karena 2 poin pembahasan daripada materi yang melek globalnya masih dalam pengerjaan. Dalam pengerjaan buku memang mut-mutan gitu ya. Kadang 1 hari dapat ide langsung full bisa dikerjakan. Kemudian ada juga yang butuh beberapa hari seperti itu. Nah, di sana ada 3 bab. Bab yang pertama itu tentang kewirausahaan, di mana di dalam bab kewirausahaan itu ada beberapa poin yang saya sampaikan di sana, mulai dari pengertian kewirausahaan, kemudian pentingnya kewirausahaan, cara membangun sikap wirausaha, kemudian karakteristik wirausaha, kemudian kewirausahaan berbasis kimia di poin yang terakhir. Kemudian di bab 2 ada bab peduli lokal, dan di bab ketiga ada bab melek global. Mungkin bingung ya melek apa, tapi saya yakin semua peserta di sini sudah memahami pengertian melek, yaitu memiliki kemampuan literasi gitu kan, literate, paham terhadap permasalahan global kalau yang saya maksud di bab ketiga ini. Nah, di bab 2 peduli lokal itu ada 6 poin atau anak bab, mulai dari yang pertama tentang pentingnya peduli lokal, di mana saya membawa calon pembaca untuk menyadari bahwa penting memahami kebudayaan lokal kita, kearifan lokal kita, walaupun mungkin apa yang saya sajikan di dalam buku saya tidak mengcover keseluruhan yang ada di Kalimantan Selatan seperti itu. Kemudian di poin selanjutnya langsung saya fokuskan kepada beberapa kebudayaan lokal yang ada di Kalimantan Selatan yang bisa dikembangkan menjadi suatu usaha, dan memang ini sebenarnya telah dikembangkan menjadi suatu usaha seperti itu. Harapannya dari sini para pembaca termotivasi untuk mengembangkan mungkin hal yang sama atau bisa jadi hal yang lebih baik dari apa yang dipaparkan di buku saya. Jadi di anak bab itu ada tentang awetan bunga dalam botol kaca, yang ini sebenarnya banyak diproduksi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ternyata saat saya searching juga ini ada diproduksi di Aceh seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait sasirangan. Banyak yang tahu tentang sasirangan, tapi sayangnya tidak semua mahasiswa kimia
mungkin memiliki ketertarikan untuk mempelajari kimia yang ada di sasirangan seperti itu. Kemudian yang keempat ada terkait bedak dingin atau bahasa Banjar kita pupur dingin atau pupur basah bisa juga seperti itu. Kemudian yang kelima ada iwak wadi dan yang keenam mandai. Nah, di anak poin dari 2 sampai 6 tersebut saya sisipkan di sana 4C tersebut, mulai dari creative thinking skills untuk memacu pemikiran kreatif daripada calon pembaca mengenai mengapa suatu usaha ini atau suatu kebudayaan ini muncul. Kemudian di yang selanjutnya setelah kreatif itu ada creative thinking skills dan kolaboratif. Di sana saya sajikan bagaimana suatu usaha itu yang ini terkait lokal bisa dikembangkan, cara pembuatannya seperti apa, kemudian perkembangan selama ini di masyarakat seperti apa, apakah sudah dilatihkan dan sebagainya. Kemudian ada communication skills. Nah, yang communicationnya terkait dengan bagaimana cara pemasarannya seperti itu. Dan yang terakhir di sana ada chemistry corner-nya. Nah, di bagian kimia ini saya mencoba mengupas, walaupun mungkin dilihat bagi sebagian orang kok dangkal ya kimianya, karena memang tujuannya untuk memasyarakatkan, mengenalkan kimia setidaknya dengan apa yang saya sampaikan. Calon pembaca baik anak kimia maupun yang non kimia bisa memahami bahwa oh ternyata ada sainsnya, oh ternyata ada kimianya dari apa yang telah ada di masyarakat selama ini. Nah, begitu juga seterusnya untuk bab 3 di melek global juga saya berikan di poin pertama tentang pentingnya melek global, mengapa kita harus sadar tentang apa yang ada di lingkungan global kita. Kemudian lanjut ke beberapa produk yang bisa dikembangkan terkait dengan melek global tersebut. Ada 5 produk yang saya tuliskan di buku, mulai dari pembuatan gantungan kunci resin, kemudian ada bioplastik, masker kertas, yogurt, dan juga nata de coco yang poin 5-6 masih dalam tahap pengembangan. Jadi intinya daripada buku yang dikembangkan ini diharapkan setelah membaca itu para calon pembaca memiliki ide-ide kreatif, baik tadi seperti yang saya sampaikan, baik sama dengan yang seperti di buku, ataupun mencoba sesuatu yang lebih baik daripada yang ada di buku, seperti itu. Nah, harapannya nanti di forum FGD ini saya bisa mendapatkan saran-saran, atau mungkin juga kalau ada yang ingin memberikan kritik, dipersilahkan terkait pengembangan buku. Barangkali mungkin pembahasan kewirausahaannya masih kurang, kemudian di kimianya terlalu dangkal atau seperti apa. Itu demikian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Muna. Yang saya dapatkan dari pemaparan Ibu Muna tadi bahwa buku ini diperuntukkan untuk mahasiswa khususnya, ya kan? Dan siapapun pada umumnya, ya kan, yang menjadi bekal bagi mereka untuk meningkatkan life skill, menjadi kreatif. Jadi yang saya garis bawahi di sini tadi kan bahwa siswa dan mahasiswa itu adalah agen of change gitu, atau agen perubahan, di mana tuntutannya sekarang itu adalah harus kreatif. Nah, arahnya nanti mereka tidak hanya terpaku pada menjadi seorang pegawai atau terpaku menjadi di bawah apa ya istilahnya bekerja di bawah orang lain, tapi juga bisa membuat lapangan pekerjaan sendiri melalui wirausaha. Akhirnya ini bisa menjadi suatu survive bagi kehidupan mereka. Makanya kewirausahaan ini masuk dalam kurikulum gitu ya Bu Muna ya. Mungkin kalau boleh saya simpulkan tadi, kalau melek global itu mungkin ada hubungannya dengan literasi sains. Ya. Mungkin kalau literasi sains ini kan berarti open science atau literasi sains itu kan membuka wawasan kepada masyarakat untuk belajar sains. Nah ini misalkan seperti pengolahan limbah sasirangan mungkin Bu Muna ya, yang selama ini banyak yang mengatakan atau pernah saya baca itu memang limbahnya itu ada yang berbahaya, ya, berbahaya pada dari sasirangan. Gitu. Nah sedikit cerita dari kemarin ketika saya membeli bakso nih, karena lagi pandemi jadi beli bakso dibungkus. Ya memang bungkusnya adalah bungkus plastik gitu ya. Harapannya nanti ketika sudah membaca buku ini akhirnya berkembang bioplastik gitu ya. Saya sedikit kepikiran gitu, wah bioplastik kalau yang di mana namanya di Kalimantan, khususnya di Kalsel ini ya, yang melimpah sangat melimpah itu adalah pada pare dan
labu siap, bukan labu yang kuning itu, labu yang warna kuning. Nah, itu mungkin nggak ya dibuat dari situ, karena kemarin juga sempat melihat di Instagram dari siswa mana gitu saya lupa, itu berhasil membuat bioplastik dari wortel. Jadi bioplastik tempat makanannya, terus jadi tempatnya itu bisa dimakan karena dari wortel. Nah, ini mungkin nanti bisa menjadi apa ya, ide buat saya sendiri mungkin ya, untuk membuat bioplastik dari buah pare atau dari labu gitu. Jadi tadi di buku Ibu Munah juga ada kearifan lokal yang dipaparkan itu tentang bunga yang diawetkan, sasirangan, mande, dan iwak wadi, gitu ya. Jadi dari sini kita nanti tahu gitu ya, di mande ini kan kulit cempedak ya, kulit cempedak yang diawetkan, yang difermentasi. Terus kita harus tahu juga gizinya ada nggak. Kalau gizinya nggak ada, ngapain dimakan gitu ya. Kayak misalkan di Jawa itu ada tempe bungkil gitu ya. Atau kita bahasanya itu menjes, dari ampas tahu atau ampas kelapa. Biasanya itu dibuat rujak. Nah, ketika diteliti atau ketika dilihat lebih dalam, ternyata dari menjes itu nggak ada gizinya, tapi dimakan aja tuh sama orang Jawa. Dan memang enak gitu ya. Nah gitu. Terus saran-saran dari Ibu Muna untuk untuk perkembangan wirausahanya itu dari gantungan resin, bioplastik ya, dan mungkin Bapak Ibu mungkin bisa membaca pada draft buku yang di-sharekan oleh Ibu Muna. Mungkin itu dari paparan dari Ibu Muna, sedikit saya reviewkan atau sedikit saya simpulkan gitu ya. Selanjutnya adalah pemaparan hasil review dari reviewer bidang kewirausahaan, yaitu Ibu Emilda Prasiska MPD dari Pendidikan Kimia Uniska. Kepada Ibu Emilda saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator. Yang saya hormati juga Bapak Ketua Jurusan dari Tadris Kimia, di mana diwakilkan oleh Sekretaris Jurusan, yakni Bapak Adrian. Mohon maaf tadi Bapak Ibu tiba-tiba saja ada permasalahan jaringan sehingga saya tiba-tiba keluar. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada penulis dan rekan-rekan sekalian atas kesempatan yang diberikan kepada saya, di mana memberikan kepercayaan kepada saya sebagai narasumber atau reviewer dalam kajian kewirausahaan, di mana buku yang Bu Muna kembangkan. Dan juga terima kasih kepada para peserta dan mahasiswa yang berhadir pada hari ini. Perkenalkan sebelumnya saya adalah Emilda, salah satu dosen pendidikan kimia Uniska di Banjarmasin. Di sini saya diberikan kesempatan sebagai narasumber atau reviewer dalam kajian kewirausahaan, di mana dengan diberikannya kesempatan ini bukan berarti saya ahli di bidang kewirausahaan. Cuman kebetulan di prodi saya itu diberikan kesempatan untuk mengampu mata kuliah kewirausahaan. Jadi di sini harapannya kita berdiskusi untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pemaparan dari buku yang Bu Muna kembangkan. Nah, dan jika misalnya ada sesuatu yang kurang ketika saya menyampaikan, mohon dikoreksi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung mampu memberikan capaian pembelajaran kepada mahasiswa berupa kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat atau sumber daya untuk mencari peluang untuk mahasiswa atau peserta didik kita, cara mereka untuk sukses lah, seperti itu.
Nah, jadi karena inti dari kewirausahaan itu adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau berbeda melalui berpikir kreatif serta bertindak inovatif, di mana harapannya nanti akan menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Sebelum saya mereview lebih lanjut lagi, yang saya ingin garis bawahi konsep buku yang Bu Muna buat ini, pertama adalah pemasyarakatan kimia, ya Bu Muna ya. Nah, di mana artinya kan di sini memasukkan kimia ke dalam masyarakat, artinya mengenalkan kepada masyarakat bahwa sebenarnya dalam kegiatan sehari-hari kita yang kita lakukan itu ternyata terjadi reaksi-reaksi kimia atau berbasis sains gitu. Nah, seperti contohnya kayak yang poin-poin yang Bu Muna jabarkan di dalam buku yang Bu Muna sudah tulis. Di mana contohnya seperti ini salah satu makanan favorit saya yaitu mandai atau dami. Nah, di sini kan adalah makanan yang pembuatannya itu dari kulit mandai atau cempedak atau kulit tiwadak gitu. Kalau bahasa hulu sungainya itu kulit tiwadak. Di mana dalam prosesnya itu terjadi fermentasi. Nah, dalam proses fermentasi inilah yang terjadinya reaksi-reaksi kimia. Nah, di buku pemasyarakatan kimia ini berarti kan mengenalkan kepada masyarakat bahwasanya di dalam kehidupan kita sehari-hari ternyata ada nih proses-proses sains yang terjadi. Seperti yang sudah dijabarkan oleh Bu Muna dan moderator sebelumnya. Kemudian poin yang kedua itu adalah pengembangan life skill. Nah, berarti kan di sini adalah mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam menjalankan kehidupan nih. Baik mahasiswa itu diharapkan itu memiliki keterampilan dalam bersikap atau berperilaku, di mana dia memiliki ciri-ciri seperti kreatif, inovatif, kemudian mampu melihat peluang, kemudian berjiwa sosial dan keterampilan-keterampilan lain yang dimiliki oleh sikap atau ciri-ciri dari wirausahawan itu sendiri seperti apa. Nah, kemudian berikutnya adalah era revolusi industri 4.0. Nah, di sini mengubah cara kerja, di mana di era ini kan mengubah cara kerja manusia untuk menjadi otomatisasi atau digitalisasi. Jadi melalui inovasi-inovasi di era revolusi industri ini melibatkan teknologi digital dalam membantu kerja manusia. Nah, kalau dikaitkan lagi dengan kewirausahaan, artinya dalam kewirausahaan ini melibatkan teknologi digital. Jadi kayak menghasilkan produk atau barang atau produk yang dibuat itu bisa menggunakan teknologi, dan kegiatan memasarkan barang atau jasa itu juga ditawarkan dengan menggunakan teknologi. Mungkin seperti itu secara garis besarnya ya Bu Muna ya. Nah, kemudian untuk hasil review saya mengenai buku yang Bu Muna kembangkan, yang pertama dalam buku yang dikembangkan itu adalah memuat konsep dasar kewirausahaan. Seperti yang sudah Bu Muna jabarkan sebelumnya, seperti kayak apa konsep dari kewirausahaan itu sendiri seperti apa, kemudian cara membangun sikap wirausahawan, kemudian karakteristik wirausahawan, kelebihan dan kekurangan wirausaha, serta kewirausahaan berbasis kimia. Di bab pertama itu adalah konsep dasar dari kewirausahaan. Nah, kemudian untuk bab kedua dan bab ketiga itu adalah pentingnya peduli lokal, dan yang ketiga itu adalah melek global. Nah, di sini saya sudah melihat bahwasanya di dalam situ juga sudah termuat nih kajian kewirausahaannya. Karena di dalam situ sudah termuat seperti perencanaan bisnis. Artinya di sini
kayak marketing plan-nya ada, kemudian bagaimana cara pengemasan barangnya seperti apa juga sudah dijabarkan. Kemudian lagi rencana pemasarannya juga sudah disajikan di dalam buku tersebut. Artinya di sini sudah sesuai dengan kajian-kajian ilmu kewirausahaan. Walaupun pada konsep dasar kewirausahaannya itu sendiri mungkin perlu ada ditambahkan beberapa hal atau beberapa poin. Contohnya seperti kayak etika kewirausahaan, kemudian branded, bagaimana cara kita memberikan penamaan terhadap produk yang kita hasilkan, misalnya seperti itu, Bu Muna. Nah, kemudian buku ini mengkaji tentang kegiatan masyarakat lokal maupun global dengan mengaitkan kegiatan kewirausahaan yang telah masyarakat lakukan, di mana kegiatan itu terdapat proses-proses kimia tadi ya. Nah, berdasarkan hasil review saya terhadap buku ini, penulis menyajikan pengembangan life skill-nya dalam kegiatan kewirausahaan di era revolusi industri ini. Untuk cakupan materi yang disajikan itu sudah sesuai dengan kajian kewirausahaan secara umum. Walaupun tadi saya sarankan perlu ada tambahan konsep kewirausahaan tadi, seperti kayak etika kewirausahaan, kemudian lagi bagaimana cara branding atau penamaan dalam sebuah produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian secara umum pun pembahasan yang dilakukan sudah secara mendalam dilakukan oleh penulis dengan merujuk pada sumber-sumber literatur yang relevan, khususnya pada kajian kewirausahaannya. Nah, kecukupan dan kemutakhiran data yang disajikan pun itu juga sudah sangat baik kalau menurut saya, karena juga sudah merujuk pada referensi baik berupa buku ataupun jurnal. Walaupun saya belum di situ belum lengkap ada daftar pustakanya ya, Bu Muna ya. Nah, tapi saya sudah melihat bahwasanya ya kecakupan atau kemutakhiran dalam sajian buku yang Bu Muna tulis itu sudah baik karena sudah merujuk pada banyak referensi. Jadi walaupun bukunya saya belum menerima secara utuh karena kan ada beberapa poin yang belum Bu Muna tuliskan, tapi secara keseluruhan, secara garis besarnya itu buku yang Bu Muna tulis itu sudah mencakup dalam kajian kewirausahaan atau sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kewirausahaan secara umum jika digunakan sebagai referensi dalam mata kuliah kewirausahaan itu pun sangat baik sekali. Artinya saya sangat apresiasi sekali nih bahwasanya ada buku ini, sangat membantu sekali karena kan pada dasarnya ketika mahasiswa atau peserta didik itu diberikan pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya itu sangat istilahnya sangat menarik, artinya termotivasi. Oh ternyata mamaku rajin mengolah mandai, sekalinya ada ini gitu. Jadi seperti itu. Jadi artinya buku dalam pembuatan buku yang Bu Muna tulis ini menurut saya kalau dari segi kajian kewirausahaannya apakah saya mengampuni terhadap mata kuliah kewirausahaan itu sangat baik sekali gitu, karena dalam segi kewirausahaannya itu sendiri sudah mencakup kajian-kajian ilmu kewirausahaannya. Jadi kalau untuk digunakan sebagai bahan ajar untuk mata pelajaran atau mata kuliah kewirausahaan, saya rasa ini buku sangat bagus sekali sebagai literatur tambahan dalam mata kuliah kewirausahaan itu sendiri seperti apa. Mungkin itu saja Bu Muna yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Emilda. Reviewnya sudah bagus Ibu Muna, jadi bisa langsung didaftarkan ISBN gitu ya Bu ya? Yang penting diselesaikan dulu ya. Iya, diselesaikan dulu.
untuk poin-poin yang masih kurang. Tapi secara keseluruhan sudah sangat baik lah kalau dari segi kajian kewirausahaannya. Oke, ya. Bapak Ibu mohon maaf tadi saya lupa menyampaikan kurikulum vitae dari Ibu Emilda. Nama lengkap beliau Ibu Emilda Prasiska MPD, tempat tanggal lahir Kandangan 23 Desember 1990. Beliau lulusan S1 S2 dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, pendidikan biologi. Kalau aslinya dari Kandangan ya Bu? Iya, dari Kandangan. Oke. Dari hasil review Ibu Emilda tadi yang saya tangkap secara keseluruhan sudah sangat baik ya, dari buku Ibu Muna yang dikembangkan oleh Ibu Muna sudah memuat konsep dasar dari kewirausahaan, sudah memuat kajian kewirausahaan seperti marketing planningnya, pengemasannya bagaimana, tapi mungkin perlu ditambahkan tentang etika berwirausaha itu seperti apa gitu ya. Nama produknya itu bagaimana, brandingnya gitu ya. Terus lalu dilengkapi dengan daftar pustaka yang memang rujukan yang digunakan oleh Bu Muna ini sudah sangat variatif gitu ya. Mungkin ada tambahan kah dari Ibu Emilda? Mungkin itu aja dulu Bu. Oke. Selanjutnya adalah pemaparan hasil review dari reviewer bidang pendidikan kimia, yaitu Bapak Al-Mubarak. Sebelumnya saya bacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Al-Mubarak MPD. Beliau lahir di Pangkep 7 Juni 1990. Mata kuliah yang diampu oleh beliau adalah Inovasi Pembelajaran Kimia, Media Pembelajaran Kimia, penulisan karya tulisan ilmiah, strategi belajar mengajar, kimia sekolah 1 dan 2. Beliau adalah lulusan S1 S2 dari Universitas Negeri Makassar. Nah, ini berarti orang Makassar lah Pak Mubarak. Halo Pak Mubarak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Berjumpa lagi melalui virtual ya Pak? Iya betul. Iya. Penelitian beliau juga cukup banyak. Yang terakhir yaitu tentang modul kimia berkonteks lahan basah untuk menganalisis model mental dan visual representasi augmented reality integration. Nah, ini sesuai dengan slogan, bukan slogan ya, apa ini? Visi misinya UNM ya Pak ya? Iya, betul. Kemudian beliau juga banyak. Yang terakhir yaitu tentang integrasi konsep multi representasi dengan kejelasan ganda dalam pembelajaran kimia sebagai penguatan dan rekonstruksi pengetahuan guru kimia SMA se-Kota Banjarmasin. Nah, mungkin saya persilakan kepada Bapak Al-Mubarak untuk menyampaikan hasil review di bidang pendidikan kimia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi agak telat masuk ya. Saya baru dapat linknya dari Pak Adrian tadi. Sebenarnya ada di undangan, sebenarnya saya nggak baca ya. Jadi baiklah, pertama-tama saya mungkin berterima kasih dulu sama Ibu Muna nih, saudara saya, sahabat saya, pernah bekerja sama sih sebenarnya Bu Muna. Jadi sebenarnya Bu Muna juga sebenarnya sedikit banyak tahu etos kerja di prodi pendidikan kimia di UNM. Baik, saya tadi sempat mendengar bahwa modul ini buat mahasiswa, betul ya? Mahasiswa dan non-mahasiswa Pak. Jadi khususnya mahasiswa, kemudian umumnya untuk masyarakat umum lah seperti itu. Baik, untuk mahasiswa. Dan sebelum saya menjelaskan juga tadi saya cukup setuju sih sebenarnya dari Ibu Emilda tadi, bahwa di dalam struktur tentang aspek kewirausahaan itu sebenarnya perlu konsep etika dengan branded, karena itu juga adalah salah satu yang cukup diperhatikan kalau jika pengajuan PKM mahasiswa. Jadi sebenarnya mahasiswa tuh dia sebenarnya punya banyak ide, tapi dia tidak tahu engagementnya, cara mengengage orang itu. Nah, ternyata triknya itu salah satunya adalah branding tadi. Jadi sebenarnya membangun citra itu sebenarnya nggak apa-apa sih sebenarnya, malah buat saya ya, selama itu positif,
apalagi sekarang dengan banyaknya platform segala macam, jadi saya kira pencitraan dalam tanda kutip itu sebenarnya dibutuhkan, apalagi untuk aspek kewirausahaan, jadi harus ada branding segala macam. Jadi saya lumayan sangat tertarik sih dengan kata-kata membranding dengan etika tadi. Terlepas dari saya juga setuju bahwa di buku itu mungkin sebaiknya ada glosarium, entah itu per bab atau mungkin langsung semuanya di belakang gitu. Jadi terserah dari tim risetnya saja. Kemudian daftar pustaka, yang saya paling sarankan mungkin di daftar pustaka itu adalah tinjauan riset setidaknya mungkin 5 tahun terakhir. Makin ke sini saya juga berpikir sebenarnya 3 tahun terakhir malah. Kenapa? Karena kan yang kita perhatikan itu bahwa peningkatan teknologi itu sebenarnya kan tidak linear lagi, teman-teman. Jadi teknologi itu meningkatnya sudah eksponensial gitu. Jadi seharusnya buku itu bisa merujuk paling tidak 5 tahun dari belakang supaya keterbaruannya itu masih eksis dikala di 5 tahun ke depan. Jadi mungkin, dan saya sangat merujuk ke riset sih sebenarnya. Primer buku bisa, tapi kan lebih dinamika bahwa perubahan itu terjadi kan biasanya di riset. Jadi alangkah baiknya mungkin ada tinjauan dari riset. Saya mungkin daripada lupa, saya mungkin share PPT saya ya, Bu Muna ya. Sebentar. PPT saya kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Kelihatan. Ya. Mungkin bisa di slideshow. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Tapi saya nggak bisa lihat peserta ya. Baik. Pertama, ini bisa dengar suara saya, maaf karena saya nggak bisa melihat peserta ini. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, pertama ini Jadi ini ada buku dari Hans Dieter Barke. Beliau ini adalah 80% dia berkecimpung di chemistry education, dan dia ada bukunya ini yang paling baru, saya nggak tahu yang sekarang ini, setahu saya ini yang paling baru, di Essential of Chemical Education. Nah ini yang di kotak hitam ini adalah capturean dari bukunya Bu Muna. Ini kalau nggak salah di bagian awal-awal dia tentang merepresentasikan berbagai temuan-temuan dalam level kewirausahaan. Nah, yang saya perhatikan di sini ini makanya saya capture. Ini capture yang asli dari bukunya Profesor Barke. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat bahwa sebenarnya buku ataupun itu sebenarnya media ya, media untuk bahwa media itu berbeda meaning dengan alat bantu. Nah, media ini bahwa media itu adalah bridge atau jembatan ilmu pengetahuan. Jadi isi KWU ini sebenarnya harus membawa suatu pemahaman ketika dibaca. Nah, makanya di sini ada bertulisan, jadi bahasa Banjar tadi. Jadi ada based on the learner cognitive stage of development. Jadi sebenarnya apalagi tadi mahasiswa dan masyarakat umum kan. Jadi yang perlu diperhatikan itu sebenarnya kognitif. Jadi banyak sebenarnya
termasuk mahasiswa ya, masih menganggap bahwa kognitif itu sebenarnya nilai secara akademik, padahal sebenarnya bukan. Kognitif itu kan sebenarnya cara dia berpikir, kemudian cara dia menyikapi sesuatu, kemudian cara dia menyelesaikan masalah, itu kan istilahnya the way they thinking about something gitu istilahnya. Nah, kemudian berikutnya itu ada the learner prior knowledge. Prior knowledge ini apa ya? Sebenarnya di bukunya Barka yang satu itu yang nanti akan saya share juga, itu tuh di bukunya beliau itu mengatakan bahwa sebenarnya guru itu atau pengajar atau apapun profesi pekerjaannya itu sebenarnya dilarang untuk memiliki asumsi bahwa ketika peserta didik itu masuk di kelas, dia sebenarnya zero knowledge. Itu guru itu atau pengajar dilarang untuk memiliki pemahaman seperti itu, bahwa oh ini dia mau belajar tuh betul-betul ilmunya nol gitu. Padahal dia, jadi beliau itu menganggap bahwa ada prior knowledge, ada knowledge sebelumnya, entah itu secara ilmiah, misalnya ya contohnya ya mangga itu asam, kita menganggapnya itu kan tidak ilmiah sehingga itu dikatakan bahwa dia tidak mengerti, padahal pemahaman itu termasuk dalam prior knowledge. Kemudian intended teaching goals. Jadi buku ini juga perlu ada tujuan sebenarnya secara spesifik ya. The lesson planet social form. Nah, ini ada sosialnya. Kemudian aspek gestal. Aspek gestal ini apa ya? Ini ada kaitannya dengan yang di bawah ini. Nah, menurut Barke, bahwa efek suatu produk itu yang paling akan terkuras untuk terdistribusi itu adalah mata. Katanya 70% itu adalah mata. Jadi engagement itu melalui visual. Jadi orang tuh akan beli barang kalau misalnya oh kayaknya ini bagus. Jadi estetikanya duluan. Padahal mungkin ya misalnya ini ada makanan nih. Sebenarnya mungkin nggak enak-enak amat. Tapi karena mungkin packagingnya, kemudian cara dia promote seperti yang diungkapkan Ibu Emil tadi tentang branding segala macam. Jadi orang tuh tertarik gitu, atraktif untuk membelinya. Malah pendengaran itu 13% dan 3% hal-hal yang lain. Jadi saran saya untuk yang saya nggak lupa ya, kayaknya ini di awal-awal ini. Di bab yang ada tulisan 1, 2, 3 itu menurut saya sebaiknya tim risetnya Bu Muna memilih satu isu antara 1 dan sampai berikutnya itu, kemudian itu yang diulas lebih lebar dan lebih spesifik gitu, karena makin ke bawah itu saya malah melihat kayak lebih menunjukkan oh si orang ini tuh apa namanya founder ini gitu. Buat nggak tahu sih kalau yang lain, tapi kalau buat saya yang harus ditonjolkan itu sebenarnya apa namanya novelty yang mereka temukan itu sebenarnya apa, kemudian itu dampaknya apa terhadap society, kemudian sebenarnya apa aja yang sudah dicapai dengan inovasi yang dibuat gitu. Contohnya buku ini, sebenarnya buku ini nih buku kewirausahaan nih. Nah terus harusnya yang harus dikulik itu buku ini tuh sebenarnya tujuannya apa, kemudian dampaknya apa, kemudian relevansinya terhadap kehidupan masyarakat Banjar itu apa, kemudian kira-kira 10 atau 15 tahun ke depan buku itu bisa jadi apa gitu. Jadi buat saya sebenarnya bagus aja 1, 2 dan berikutnya itu, tapi alangkah baiknya buat saya ada satu yang dipilih kemudian sangat merepresentasikan bahwa kewirausahaan itu bagian dari keilmuan kimia juga, bahwa kimia itu tidak hanya terfokus belajar jadi guru segala macam. Nah berikutnya ini nih yang saya sebutkan tadi, ini buku yang lain dari beliau itu Pak Barka, Misconception in Chemistry. Buku ini bagus banget teman-teman, jadi sebenarnya bisa di-download ya secara gratis. Nah, yang saya kuningi ini ini saya tulis di halaman 23. Nah, sebenarnya pas saya baca ini berikut adalah beberapa alasan mengenai pentingnya mendukung pelaksanaan kewirausahaan berbasis kimia. Nah, itu kalau saya sebagai pembaca ini saya langsung akan berkerut keningnya, karena secara statistically sebenarnya ini nggak proving gitu, tidak terbukti sebenarnya dari mana ya dia bisa, dari mana sih misalnya dari mana sih Bunda bisa mengatakan bahwa
kewirausahaan berbasis kimia itu secara umum sebagai kebutuhan untuk pengangguran. Nah itu harus ada, buat saya harus ada survei sih sebenarnya, entah riset, entah dari lembaga survei itu sendiri. Nah, kalau saran saya ada satu survei yang sering saya pakai, itu namanya, saya nggak tahu kepanjangannya, tapi APJII. Nah, jadi teman-teman dosen dan teman-teman mahasiswa bisa nanti melacak. Jadi dia akan memberikan Anda ragam data, misalnya pengguna internet di Indonesia itu berapa juta orang, kemudian dari pengguna itu umur berapa aja, kemudian dari umur itu aja profesi apa saja yang sering menjadi user website, kemudian platform apa saja yang sering digunakan, kemudian provider apa yang sering mereka pakai ketika online. Jadi itu yang bisa menjadi bahan kajian di buku ini. Berarti Indonesia memang butuh itu, secara survei memang ini diperlukan. Jadi, nah di bawah sini, ini kutipan juga dari buku beliau bahwa lesson should not merely. Nah ini maksudnya yang bahasa ini tuh maksudnya apa ya? Konsep belajar itu harus dirubah. Kalau dulu kan ada paradigma bahwa belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu. Sekarang harus dirubah. Mohon maaf Pak Al-Mubarak. Ada chat dari peserta bahwa ada suara masuk dari laptop yang ada suara ya? Jadi agak bising. Mohon maaf Pak. Oh iya, sebentar. Iya, ini ada Pak, ada konsultasi mahasiswa Pak Syahmari. Oh iya. Tapi ini mengganggu sekali ya atau gimana? Ada beberapa. Silakan Bu Ratna. Kalau saya sih masih terdengar dengan jelas. Mungkin pada yang lain mungkin ada yang tadi di chat suara lain masuk gitu. Ya, Oke. Atau saya pindah ruangan aja kali ya, tapi mau nggak dulu? Gimana ini ya? Maksud saya mengganggu nggak sih? Enggak terlalu sih, cuma tadi ada saat-saat di mana bisingnya agak masuk banyak gitu loh Pak. Oke, saya coba dulu presentasi. Kita lanjut dulu ya. Iya, silakan Pak. Baik. Masih terlihat ya PPT saya teman-teman ya? Masih terlihat. Oke. Sampai mana tadi? Oke, jadi konsep belajar sekarang itu harus dirubah teman-teman. Jadi bukan lagi tidak tahu menjadi tahu. Jadi Profesor Barker ngomong bahwa belajar itu adalah yang tadi saya jelaskan tadi, ada prior knowledge. Nah itu tuh perubahan itu, jadi ada cross border. Jadi ada pemahaman awal harus dirubah menjadi pemahaman ilmiah. Nah itu tengah-tengahnya itu namanya cross border. Nah Profesor Hasbieter ini menganggap bahwa chemical education itu should be a bridge. Jadi harusnya pendidikan kimia itu menjadi jembatan sebenarnya untuk itu. Jadi buku ini sangat representatif sebenarnya ketika mau membelajarkan orang tentang memasyarakatkan kimia, ataupun sebaliknya mengkimiakan masyarakat. Karena kan sampai sekarang juga masih ada hal-hal yang negatif ya, stigma negatif tentang kimia itu sendiri gitu. Misalnya jangan, itu ada bahan kimia yang berbahaya gitu. Padahal ada bahan kimianya, jangan diminum misalnya. Lah air kan bahan kimia.
Jadi pola-pola pikir itu sebenarnya yang harus direduksi sebenarnya. Nah, semoga bukunya Bung Bona ini menjadi salah satu pembaharuan untuk mengeducate orang bahwa sebenarnya kimia itu tidak seseram yang dipahami oleh masyarakat umum gitu. Kemudian, nah ini juga yang saya nggak ngerti sih sebenarnya, jadi saya posting ini, itu keberfungsian dan posisi istilah. Nah ini kalau di Cambridge itu kan apa namanya life skill, critical thinking skill, kemudian creative thinking skill. Nah ini saya nggak tahu nih posisinya di mana sebenarnya. Kan ada tuh yang mungkin saya share berikut ini. Nah, Bung Nuka ada men-share yang kayak gini-gini nih, critical thinking. Nah, itu sebenarnya perlu diperjelas. Ini nih apa ya? Lebih terstruktur aja gitu. Ini fungsinya apa? Karena kalau saya pembaca nih, baca critical thinking. Critical thinking skills adalah bla bla bla. Terus di bawahnya itu langsung penjelasan. Jadi saya sebenarnya nggak tahu konteksnya ini arahnya kemana gitu. Apakah ini ada sesuatu yang harus dikerjakan sehingga ada konsep ini atau apa gitu. Jadi mungkin perlu diperjelas aja ini secara struktur di buku ini dia masuk di bagian mana. Kemudian saya nggak tahu sih ini dari tim risetnya apa gitu. Jadi mungkin perlu diperjelas saja. Karena kalau saya pembaca ini misalnya gambar nih, tiba-tiba ada critical thinking. Kemudian di bawahnya ada penjelasan, saya ini apa maksudnya? Itu mungkin perlu didiskusikan dengan timnya. Kemudian ini capturean di halaman 30. Yang saya bold ini itu generasi muda mulai mencari informasi mengenai bagaimana cara memproduksi awetan bunga dalam botol tersebut hingga informasi mengenai bagaimana pemasarannya sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi yang memproduksinya. Nah, ini saya kutip dari bukunya John K. Gilbert and Treages. Nah, pengungkapan kasus sebaiknya lebih konkret dan tidak hanya ulasan kasus kearifan lokal, tapi menunjukkan sisi sainsnya agar memudahkan pembaca menelaah khususnya hubungan antara kimia dan fenomena yang dari perspektif penulis gitu sebenarnya. Nah, makanya saya bilang kenapa ada perspektif penulis, makanya saya share kutipan buku dari Treages ini. Jadi ini bukunya itu judulnya judulnya ini adalah Multiple Representation in Chemical Education. Jadi ini aspek representasi, bahwa sebenarnya representasi itu sangat diperlukan dalam memahami konteks fenomena. Jadi sebenarnya teman-teman ini perbaikan model mental ya. Banyak sekali orang-orang yang tidak memahami posisi si pendidikan kimia ini. Mereka hanya berpemahaman bahwa kimia itu hanya bagian dari ilmu sains. Padahal sebenarnya kimia itu punya kontribusi tersendiri sebenarnya. Ini lumayan mendalam sih apa yang saya ingin katakan itu. Misalnya nih, paling sederhana itu misalnya banyak orang yang masih tidak peduli dengan alam sebenarnya. Contohnya tadi yang disebut plastik kan. Nah sekarang kan ada pilihan tuh mau degradable plastik atau biodegradable plastik. Nah kenapa ada konsep itu? Karena harusnya kan kita menjaga konsep alam semesta ini. Karena sebenarnya manusia itu hidup dari alam, tapi banyak yang nggak ngerti maksudnya di mana kemudiannya. Misalnya kita kan tumbuh karena alam kan sebenarnya, misalnya sayur-sayuran yang tumbuh dan itu kan kembali ke kita kan. Jadi sebenarnya kalau riset terakhir yang saya baca dari Fakultas Sains di Cambridge itu ada konsep baru namanya system thinking, bahwa segala sesuatu yang kita ketahui itu sebenarnya saling berkaitan. Nah termasuk kimia ini sebenarnya. Nah untuk memasyarakatkan kimia tadi, itu salah satu yang harus diintegrate ke dalam buku itu adalah konsep representasi. Mungkin Bu Muna juga udah paham sih sebenarnya tentang representasi, bahwa harus ada aspek visualnya, kemudian ada level partikulatnya, mungkin ada gambar molekul di situ, sehingga tidak hanya ulasan bahwa oh ini ini mandai gitu ya. Oh, ternyata dalam mandi itu ada kandungan tertentu yang mungkin secara sains mampu membuat tubuh manusia jauh lebih sehat. Jadi untuk merepresentasikan itu biasanya pakai aspek representasi.
gitu. Jadi tidak hanya ulasan kasus bahwa oh ini Mande bisa dibuat jadi seperti ini, kemudian bunga botol bisa, tapi ada sentuhan sains sehingga masyarakat tuh mikir oh ternyata kimia itu hadir juga ya sampai ke awetan bunga dalam botol. Karena kan kalau dipikir-pikir apa hubungannya kalau masyarakat umum ya, apa hubungannya gitu awetan bunga dalam botol dengan konsep representasi. Makanya si Triagus itu menganggap bahwa ya learning the chemistry that high direct application in everyday life. Kemudian tentang dan bahkan beliau menyebutkan bahwa learning about chemistry as a cultural force. Berarti kan ada hubungannya budaya dengan kimia gitu. Kemudian ini 1-2 hal ini kesimpulan dari bab 2. Nah, saran saya sebenarnya ini saya sangat menyarankan sebenarnya buku ini tuh sebenarnya keunggulannya itu di bab 2 sebenarnya. Kalau Ibu mau tahu, buat saya sebagai pembaca itu buat saya bab 2 itu adalah keunggulan buku ini sebenarnya. Di luar bab 2 itu pasti ada kutipan-kutipan secara umum ya, tapi sebenarnya inilah inilah tempat bab 2 itulah tempat di mana si penulis ini, peneliti ini bisa menuangkan seluruh idenya sebenarnya dari perspektif dia. Karena di situ jika ada instruksi untuk melakukan nah itu yang maksud singgung juga di buku bab 2 itu ada eksperimen gitu, tapi tidak ada evaluasinya di belakang. Jadi saya nggak ngerti juga sebenarnya eksperimen itu tujuan utamanya apa. Karena kalau itu eksperimen harusnya buat saya ada evaluasi di belakang, entah itu penulis menyuruh mengevaluate apa yang dieksperimenkan di akhir bab atau seperti apa. Apakah itu instruksi saja bahwa cara membuat Mande seperti ini, tidak ada evaluasi. Berarti kalau nggak ada evaluasi berarti tidak ada bentuk pengukuran. Padahal sebenarnya dengan eksperimen itu sebenarnya itu adalah tempat di mana penulis bisa mengukur. Kan kita nggak tahu nih setelah buku ini launch itu bisa aja ada dosen atau mungkin saya bisa menggunakan buku ini di mata kuliah saya, dan untuk mengetahui bahwa pemahaman mereka tentang buku ini bagaimana kan biasanya ada part evaluasinya gitu. Jadi saya sangat mengharapkan ada part evaluasi. Kemudian isu-isu yang dibawa di bab 2 perlu menekankan aspek kimia, misal integrasi konsep antropometri. Nah, ini saran saya saja sih sebenarnya. Karena kan 1-2 hal mungkin ada perbedaan payung penelitian dengan tim riset Muna, jadi mungkin ini tambahan kajian saja. Kemudian yang saya mau soroti juga itu kimia corner sebenarnya. Kalau misalnya secara struktur buku itu buat mending bikin subbab gitu aja supaya terlihat bahwa subbab ini kimia corner. Jadi kimia corner itu seperti kayak nempel aja. Padahal sebenarnya itu sangat penting di buku itu. Jadi kayak lewat aja. Padahal sebenarnya itu kajian yang baik gitu. Jadi buat saya itu mungkin ada frame sendiri atau di frame sendiri dengan misalnya fontnya beda sendiri, atau mungkin dibuat subbab sendiri gitu. Di bab 2 peduli lokal itu mungkin ada sub tersendiri tentang kimia corner atau kayak ada dibedakan gitu. Jadi terlihat bahwa salah satu keunggulan di setiap bab itu ada kimia cornernya. Kemudian tulisannya bab 2 merupakan komponen utama sehingga perlu ini yang saya sebut tadi, perlu identitas. Jadi ini adalah bab 2 itu sebenarnya tempat buat Ibu Muara dengan tim untuk menunjukkan identitas diri gitu. Apa yang mau dibawa gitu tentang temuan atau pembaharuan dalam memahami kimia. Mengingat paradigma negatif tak sedikit jika membahas kimia dan lingkungan yang tidak akademik. Jadi ini sebenarnya tantangan buat para peneliti dan orang-orang yang berkecimpung di pendidikan kimia ya, karena sampai hari ini pun saya masih meriset sebenarnya kenapa orang tidak tertarik belajar kimia. Salah satunya itu karena terlalu banyak media yang mau blow up tentang negatif-negatif tentang kimia tadi. Contohnya ini jangan coba ini, ada bahan kimianya. Padahal bahan kimia itu setiap hari ada, bahkan di rumah gitu, garam, air, itu kan bahan kimia sebenarnya. Cuman itu yang ada di masyarakat, sehingga saya kira buku ini sangat relevan ya jika ini bisa di-share dan disebarluaskan gitu, bahwa sebenarnya kimia tidak sesempit itu.
Bab 2 juga merupakan jembatan bagaimana merekonstruksi pemahaman masyarakat bahwa kimia tidak hanya bagian ilmu sains tapi memiliki peran. Jadi makanya kenapa di kimia itu selalu pakai teori konstruktivistik karena memang membangun gitu. Jadi kita harus mereduksi pemahaman tentang masyarakat itu sebenarnya dia sudah, setiap orang tuh punya chemical understanding sebenarnya, cuman tidak ilmiah. Makanya yang disebut Profesor Barke itu adalah prior knowledge. Nah itu jembatannya tadi adalah chemical education untuk menuju ke scientific concept. Jadi pemahaman masyarakat yang prior knowledge tadi harus dirubah tuh menjadi scientific concept. Jadi dia lebih berpikir ilmiah. Yang enggak, masyarakat itu enggak harus masuk di pendidikan kimia, enggak, tapi merubah kemudian mengeducate orang bagaimana pemikiran itu tidak miskonsepsi terhadap kimia yang aslinya. Kemudian di bab 4, melek global. Nah ini catatan saya ini, melek global ini perlu dipertajam dari pemikiran penulis, khususnya tujuan kenapa harus melek global. Baik secara keilmuan kimia ataupun pendidikan. Ini saya kutip dari bukunya Hamzah Uno, beliau mengatakan bahwa teknologi pendidikan bukan tentang teknologi, bukan tentang komputer, bukan tentang flash disk, sosial media, tapi kata beliau teknologi pendidikan itu adalah cara baru dalam menyelesaikan masalah. Sehingga konten di bagian bab 4 ini perlu menunjukkan fakta bahwa banyak produk teknologi yang berkembang, tidak hanya produk sendiri, tapi produk IT dan produk makanan dan minuman. Yang dibahas di bab 4 itu nyaris 40% sama dengan di bab 3 gitu. Nah, jadi di bab 4 ini melek global itu harusnya juga sebenarnya menuliskan tentang keinginan Menteri Pendidikan kita. Itu Pak Nadiem kan mengatakan bahwa masyarakat itu kan selalu disuguhkan data, tapi mereka tidak pernah mengerti sebenarnya di balik data itu ada pemahaman apa. Makanya beliau membentuk di perguruan tinggi bahwa mahasiswa itu lulusan harus memiliki kompetensi literasi dan numerasi. Nah, di melek global ini adalah tempat di mana tim risetnya Bumuna bisa menuangkan tulisan dari perspektif si penulis itu sendiri, diperkuat dengan berbagai riset tentang melek global gitu. Nah, sama dengan kita menyinggung 4.0 atau disruption era gitu. Kan disruption era itu kan sebenarnya belum terjadi kan. Nah, itu skill-skill yang harus dibawa itu apa untuk menghadapi disruption era itu. Jadi di melek global ini harusnya ditunjukkan tidak hanya contoh-contoh tentang produk teknologi sebenarnya di melek global itu, tapi produk-produk tentang gagasan. Ini ada satu contohnya. Misalnya, nah ini melek global. Saya berharap bahwa di bab 4 itu memotivasi orang untuk melek global, bahwa ternyata ada itu ya di luar sana. Misalnya nih Xiaomi nih. Xiaomi ini bukan Xiaomi-nya yang akan menjadi tujuan saya, tapi sebenarnya pola pikir. Dulu mungkin Ibu Mona ya, karena sejaman sama saya. Dulu itu kalau kita bilang HP Cina, itu pasti orang mikirnya HP Cina pasti murah, kemudian kualitasnya tidak bagus. Tapi apa kabarnya hari ini? Semua orang HP-nya Cina. Semua orang pakai Xiaomi, mungkin ada sih yang pakai Samsung. Semua orang pakai Xiaomi, semua pakai Oppo. Itu kan semua Cina. Yang paradigma dulu itu dianggap underestimate gitu. Sekarang malah menjadi dewanya di gadget kan. Nah, itu namanya melek global. Artinya ada contoh-contoh produk sebenarnya bukan produknya yang menjadi orientasi, tapi idenya bahwa Xiaomi ini produk yang membuktikan bahwa produk Cina itu bisa bersaing juga secara global. Nah, itu secara nggak langsung kalau pembaca-baca mungkin bisa melek bahwa harus merubah pola pikir. Ini juga di sisi sini ada Wix. Wix ini teman-teman mahasiswa jika ingin membuat website secara gratis dan itu standar sesuai dengan website yang beredar itu bisa membuat sendiri melalui wix.com.
ini Anda bisa meng-create sendiri, Anda bisa meng-template sendiri, cari tema sendiri. Jadi ini bisa menjadi bahan utama tadi yang diungkapkan oleh Ibu Emilda ya tentang branding itu. Nah, salah satunya mungkin bikin promosi yang berskala besar melalui website yang teman-teman bisa create di sini di Wix.com. Ini juga teman-teman Super Green dengan Lemonilo, ini adalah produk-produk organik gitu. Nah, ini dua barang ini salah satu yang bisa merepresentasikan di kajian sainsnya, di kimianya, bahwa kimia itu tidak melulu tentang bahaya bahan-bahan yang berbahaya gitu, tapi dia bisa diintegrasi ke dalam makanan dan itu sehat. Contoh produknya ya ini Super Green by Spencer's dengan mie instan, ya ini tagline-nya mereka katanya tanpa bahan pengawet. Dan ini dan secara harga mungkin jauh lebih mahal ya. Nah, ini salah satu. Nah, contoh-contoh yang saya share ini adalah salah satu perspektif untuk memasyarakatkan, untuk membuat masyarakat itu berpikir bahwa sebenarnya peran sains itu sangat penting di industri manapun gitu, apalagi di pendidikan. Ya, baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Al-Mubarak. Cukup banyak ya catatan-catatan review dari atau yang dikembangkan oleh yang beberapa catatan yang tadi saya catat itu yang pertama tentang tujuan, dampak, dan ini apa, memperhatikan konsep belajar ya, bahwa siswa atau mahasiswa itu kan sudah mempunyai pengetahuan awal gitu ya, yang nanti pembelajaran itu menjadi tingkatan sehingga pengetahuan atau pemahaman konsep itu lebih bermakna dan lebih tepat tentunya, tidak terjadi miskonseksi. Lalu mengubah mindset tentang kimia gitu ya, yang dulu kalau misalkan ketika saya ditanya ngapain masuk kimia gitu, bikin bom. Nah, ini mengubah mindset bahwa kimia itu kimia itu menyenangkan gitu kan, bahwa semuanya yang ada di kehidupan kita itu memang berhubungan dengan kimia gitu kan, tidak selalu berbahaya gitu. Lalu tentang pengintegrasian 4C diperjelas, jadi di situ ada critical thinking itu diperjelas seperti apa gitu kan, pengintegrasiannya seperti apa gitu. Perlu adanya evaluasi dalam buku ini. Lalu istilah kimia corner itu perlu ada frame sendiri, kalau perlu ada subbab tersendiri gitu ya. Terus pada bab 4 tentang melek global itu dipertajam maknanya gitu ya, tentang melek global itu seperti apa. Nah, mungkin itu beberapa catatan yang sempat saya catat dari review Bapak Al-Mubarak. Mungkin ada tanggapan mungkin dari Ibu Muna? Baik, terima kasih kepada Bu Emilda dan juga Pak Mubarak. Seperti seperti prediksi saya lah ya, saya mendapat banyak masukan yang bermanfaat. Terkhusus lagi ini dari Pak Mubarak tadi, di luar dugaan saya ternyata Bapak betul-betul membedah sampai mencari rujukan gitu ya. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali ya. Dari Ibu Melda tadi terkait branding dan etika kewirausahaan, saya catat itu bahwa memang perlu ditambahkan terkait bagaimana membuat membranding daripada produk yang nanti akan ditawarkan. Hanya saja saat itu saya berpikir kenapa tidak dimasukkan di bab 1 terkait kewirausahaan, karena saya takutnya nanti saat itu, maksudnya sebelum FGD ini dilaksanakan, saat itu saya berpikir apakah nanti pembahasan ini akan tumpang tindih di bagian bagian keterampilan komunikasi yang saya uraikan di bab 2 dan bab 3 seperti itu. Nah, kemudian mungkin di etika kewirausahaannya memang kurang, tidak saya jabarkan di sana, itu terkait yang kewirausahaan. Kemudian tadi yang terkait dari Pak Mubarak, berkenaan di buku ini tuh nggak terlihat nih adanya evaluasi, sedangkan di dalam buku itu ada instruksi-instruksi untuk membuat sesuatu gitu kan. Nah, ini sebagai gambaran untuk semua bahwa buku ini dikembangkan rencananya itu bukan menjadi buku sejenis kayak kita di perkuliahan misalnya modul dan sebagainya, tidak seperti itu. But this is I wanna make this like the
buku bacaan yang bisa dibaca ringan oleh semua pihak gitu kan, walaupun tertujunya memang latar belakangnya adalah dari prodi sendiri gitu kan, karena adanya mata kuliah kewirausahaan dan sebagainya. Makanya tadi saya sepakat seperti yang disampaikan Ibu Mega, ini bisa menjadi buku dampingan saat mengajarkan kewirausahaan di kimia gitu kan, karena selama ini memang dosen-dosen kewirausahaan di kimia gitu kan, kalau di prodi kami memang baru semester ini akan mulai, dominannya cenderung membahas tentang kewirausahaannya saja gitu kan, terkait yang bahasan kimianya agak kurang. Jadi ini mau jadi bahan bacaan pendamping gitu loh Pak. Nah kalau misalnya saat sebelum FGD itu saya berpikir ini ada evaluasi, nanti bingung kalau dijadikan bahan bacaan umum gitu kan. Masyarakat umum dibuat apa evaluasinya gitu kan. Nah saat itu tuh seperti itu Pak pemikirannya saat mengembangkan ini buku. Nah kemudian terkait glosarium dan daftar pustaka memang sudah diwacanakan. Ini karena begini, saat penyusunan buku ini saya sudah mengumpulkan berbagai macam sumber, baik dari buku, kemudian jurnal, kemudian juga ada beberapa website dan sebagainya. Nah karena di saat pengerjaan itu kadang pemikiran ini berkembang, jadi pembuatan daftar pustaka itu saya belakangkan gitu kan, konsepnya sudah ada, sumbernya sudah ada, baru nanti disusun kemudian. Nah untuk glosarium rencananya memang di akhir bab, jadi sebenarnya bukunya ada 3 bab Bapak Ibu, bab 1, bab 2, bab 3, bukan ada bab 4 gitu ya. Nah jadi glosarium nanti di belakang, rencananya nanti akan diurut abjad dari kata penting dari A sampai Z yang ada tertuang dari bukunya dikembangkan, seperti itu. Nah kemudian terkait tadi halaman 20 apa ya yang terkait yang Bapak bilang mungkin difokuskan ke salah satu aja dari semua tokoh yang dijelaskan gitu kan. Nah di situ sebenarnya saya ingin di mana bukunya sebentar, di filenya saya itu, di file draft buku saya, harapannya itu sebenarnya ingin menunjukkan saja kepada masyarakat bahwa banyak tokoh loh yang ternyata dari apa yang mereka kembangkan itu dapat menjadi usaha yang besar seperti itu gitu kan. Tapi nanti bisa saya pertimbangkan terkait saran yang disampaikan Pak Mubarak. Nah kemudian di halaman 23 terkait tadi yang tidak bersumber, apakah itu hasil survei atau hasil apa, itu sebenarnya hasil dari jurnal Pak. Itu ada jurnal terbitan tahun 2015 dari Oyeku dan kawan-kawan, Industrial Engineering Letters nama jurnalnya, seperti itu, terkait mereka mengangkat tentang kewirausahaan kimia dari skala kecil ke menengah, tentang pengembangan obat dan hasil kekayaan seperti itu. Jadi dari sana mereka menyatakan bahwa ternyata dengan pengembangan kewirausahaan di bidang kimia ini ternyata dapat menghasilkan ini yang seperti saya uraikan di buku. Hanya saja ternyata saya lupa menuliskan sumber rujukannya seperti itu. Jadi saya tidak menyurvei namun mengambil dari hasil penelitian orang. Nah untuk itu seperti itu. Kemudian tadi juga terkait kan ada 4C ya. Kok beda nih kata Pak Mubarak, 4C yang di sini nih menjelaskan produk lah, inilah kan yang ada di awal bab 2 dan bab 3 yang seperti di screenshotkan Pak Mubarak tadi. Sebentar saya sambil share saja mungkin ya biar tidak bingung. Oke. Bentar. Manakah tadi? Taruhlah dulu yang di bab kedua yang tentang peduli lokal. Sebenarnya konsepnya kan sama dengan yang melek global. Jadi mana sebentar. Peduli lokal. Iya. Nah di sini, ini kan ada kok beda gitu ya antara critical thinking skills yang di sini dengan yang di bawah gitu kan. Jadi sebenarnya mungkin kalau bagi yang mengerjakan skripsi dan sebagainya ada istilah definisi operasional gitu ya. Jadi saya menunjukkan bahwa critical thinking skill yang dijabarkan di buku ini, untuk bagian critical thinking skills-nya saya isi dengan penjelasan-penjelasan tentang mengapa suatu produk atau suatu usaha itu dikembangkan oleh seseorang atau harus dikembangkan. Ingin memacu minimalnya bisa minimalnya bisa membangkitkan berpikir kritisnya seseorang saat membaca seperti itu. Nah kalau misalnya ini dijadikan konsep awalnya kan bukan modul ajar. Kalau misalnya modul ataupun LKS dan sebagainya mungkin di bagian critical thinking skills akan saya kosongin, mungkin akan dikasihkan dengan
data-data apa yang memacu mereka buat menarasikan fakta apa yang ada di masyarakat misalnya seperti itu. Nah tapi karena ini tujuannya hanya ingin membangkitkan kritisnya, jadi di bagian bab 2 itu tadi saya jabarkan dulu sebenarnya. Yang di bagian critical thinking skill-nya akan penjelasan seperti ini loh isinya. Jadi di bagian yang selanjutnya di sini baru saya jelaskan definisi critical thinking itu seperti apa gitu kan. Harapannya nanti di sini adalah kemampuan seseorang untuk menganalisis, menafsirkan, mengevaluasi, meringkas dan mengumpulkan informasi dari informasi-informasi yang saya sajikan seperti itu. Tapi ke depannya insya Allah dari masukan-masukan tadi akan dicoba dipertimbangkan dan diperbaiki seperti itu. Kemudian chemistry cornernya kata Bapak tadi bagusnya pakai subbab gitu kan. Nah, saya mencoba menyusunnya itu disesuaikan dengan satu-satu daripada poin yang diangkat Pak. Jadi terkait awetan bunga dalam botol kaca misalnya. Baru nanti di dalam setelah selesai pembahasan terkait mulai 4C-nya, baru di terakhirnya difokuskan ke chemistry cornernya seperti itu. Jadi tidak gabung dari satu takutnya nanti kan orang yang bukan kimia, kan pembacanya tadi calon pembaca tidak hanya anak kimia gitu kan, tapi yang non kimia. Nah takutnya kalau khususan langsung satu, nanti mereka bingung lagi nih membaca yang ke informasi sebelumnya. Jadi direncanakan satu. Nangkap nggak Pak Mubarak apa yang ada di bayangan saya? Maksud saya kimia corner itu bukan subbab dalam artian dibuat subbab enggak, tapi karena dia sepertinya berbeda dengan bacaan di atas, jadi sebetulnya dia agak-agak ditonjolkan gitu. Oh ya. Misal, iya agak-agak lebih di frame, maksudnya. Di frame misalnya ya. Ya, karena kan tadi waktu saya membaca bukunya Bu Muna ini dengan teman-teman tim riset ini, saya tuh mencoba menjadi dua kepribadian tadinya, sebagai peneliti dan sebagai masyarakat umum. Ya. Kalau sebagai peneliti mungkin saya akan paham aja sih sebenarnya. Tapi ketika menjadi masyarakat tuh kayak, ini apa chemistry corner apa? Jadi kalau itu sedikit ditonjolkan lebih berbeda, misalnya entah di frame, oh ini apa ya gitu. Jadi ada edukasi di situ. Oke, right. Thank you Pak. Itu yang dari saya, Ibu Ratna, menanggapi apa yang disampaikan dari Ibu Melda dan juga Pak Mubarak. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, baik. Mungkin dari Ibu Emilda ada yang ingin disampaikan kembali? Kalau dari saya cukup Bu Ratna. Oke. Bapak Mubarak, ada lagi kah mau disampaikan? Kalau saya sih, saya sangat senang ya. Kenapa? Karena waktu membaca buku ini tuh seperti ada kesamaan visi gitu. Iya juga ya, karena makanya saya juga lumayan buat tapi saya modul tentang kayak lahan bangsa, tapi itu pun sebenarnya secara esensi tidak sangat lahan bangsa sih sebenarnya, tapi itu tidak akan terjadi kalau nggak dimulai dengan hal-hal yang basic. Dan saya percaya itu karena percuma. Kalau saya tuh sampai hari ini tidak pernah meneliti tentang metakognitif karena merasa saya harus sedikit grounded gitu, harus sedikit memikirkan yang sangat-sangat dasar. Karena di balik orang-orang yang pinter di kimia, ada orang juga yang sebenarnya secara dasar dia nggak punya pengetahuan. Nah itu mengedukasinya itu ya harus dari bahan-bahan ajar yang mungkin ringan gitu. Jadi harus diedukasi secara mendasar. Karena saya lebih peduli sebenarnya orang-orang yang mau belajar dari dasar. Karena di mahasiswa saya pun banyak yang pintar-pintar, Ibu Ratna. Tapi ternyata di antara mereka juga ada juga yang ya anggap saja di bawah level yang banyak itu tadi. Ada minoritas juga. Nah itu yang saya pikirkan. Gimana yang membuat modul yang tidak terlalu high level gitu, yang basic aja, tapi ada sedikit sentuhan kearifan lokalnya, dan bukunya Bu Muna ini jauh lebih banyak aspek lokal sih sebenarnya, dan itu sangat bagus sebenarnya, khususnya lokal ya, karena banyak juga loh orang yang pesimistik tentang hidup di lahan basah, padahal justru karena lahan basah tadi itu harusnya dipromot dong. Ini cuma Banjarmasin yang punya gitu, jadi lumayan punya kesamaan visi maksudnya ketika membaca buku ini. Gini. Jadi pikirannya bahwa kimia itu nggak bikin bom aja gitu ya Pak ya? Iya betul Bu. Ya. Oke. Mungkin saya kira cukup ya untuk pemaparan hasil review dari para narasumber.
menginfokan sedikit Bapak Ibu untuk link presensi sudah saya share di chat, ya kan? Jadi mohon Bapak Ibu peserta maupun narasumber dan kawan-kawan mahasiswa untuk mengisi link tersebut. Nah, acara selanjutnya adalah diskusi dari para peserta. Jadi Bapak Ibu dosen maupun rekan-rekan mahasiswa yang ingin menyampaikan pertanyaan, masukan maupun saran dari buku yang telah dikembangkan oleh Ibu Muna, saya persilahkan. Langsung aja, ngomong aja, nggak usah lewat chat. Adakah? Boleh masuk. Oh iya, silakan. Baik, terima kasih. Dari buku yang dibuat oleh Ibu Muna ini tadi, jadi memang bukunya sangat bagus nih, terkait kewirausahaan, kemudian berbasis lokal, jadi untuk bisa melek global. Jadi mengangkat dari potensi lokal Kalimantan Selatan agar bisa diketahui oleh masyarakat global. Nah, yang disampaikan Ibu Muna tadi terkait tujuan penggunaan buku ini adalah untuk memasyarakatkan kimia. Artinya kan kimia lebih dikenalkan lagi untuk orang luar, khususnya yang di luar kimia. Nah, ulun tadi membaca bukunya Ibu Muna, khususnya terkait di halaman 45, itu ada beberapa istilah terkait ada pewarna kimia, ada pewarna alami. Ya, jadi saya memposisikan diri sebagai pembaca luar, maksudnya bukan sebagai orang kimia, tetapi sebagai pembaca luar. Saran ini jadi sekedar saran saja terkait pewarnaan kimia itu mungkin lebih baik dijelaskan satu persatu maknanya, apa warna oksidasi, warna pigmen, warna rapid dan lain-lainnya, agar orang yang di luar kimia itu lebih memahami. Kemudian dari sisi ini Bu, kalau ulun amati ada beberapa spasi yang menurut saya jaraknya terlalu dekat antara penjelasan gambar dengan tulisan berikutnya. Jadi biasanya kalau untuk skripsi kan jaraknya sekitar 1,5 spasi, itu menempel gitu maksudnya. Nah, gitu. Jadi mungkin itu yang perlu diperbaiki. Terkait saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Mubarak tadi, daya tariknya buku ini lebih mengarah pada bab 2, di mana Ibu Muna selaku penulis ingin membedah potensi lokal di Kalimantan, mulai dari cempedak, pengawetan bunga, kemudian sasirangan, dan lain-lainnya. Jadi nanti harapannya dari yang di bab-bab selanjutnya itu juga lebih bisa ditonjolkan lagi gitu. Jadi yang menurut saya yang memang pembaca itu lebih tertarik nanti, kalau saya sendiri sisi pembaca itu di bab 2, karena orang luar Kalimantan pasti lebih tertarik membaca itu tentang kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan itu sendiri, begitu. Dan mungkin ini Ibu Muna tadi ada beberapa salah penulisan dan juga memang dimaklumi karena memang terlalu banyak yang ditulis, mungkin karena cepat ada beberapa yang penulisan, tapi itu manusiawi sekali seperti itu. Oke, itu saja yang bisa ulun berikan saran, semoga bermanfaat, dan sekali lagi apresiasi untuk buku yang telah Ibu Muna kembangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ardian. Mungkin ada tanggapan langsung dari Ibu Muna? Ya, dari Pak Ardian, terima kasih banyak tadi. Titik fokusnya mungkin bisa lebih ditekankan kepada peduli lokalnya, kata Bapak, sama seperti sarannya Pak Mubarak juga tadi. Kemudian juga terkait penulisan, saya akui memang ketika dibaca ulang, memang ditemukan ada beberapa kesalahan penulisan dan sebagainya gitu kan, karena mengingat sampai bab 3 yang belum selesai pun sudah sampai berapa ratus halaman gitu kan ya. Jadi kalau pengoreksian mungkin dibutuhkan waktu
kembali sebelum pelaksanaan FGD kemarin. Jadi karena memang tuntutan waktu harus dilaksanakan, jadi dilaksanakan dulu, setelah ini baru diperbaiki sesuai dengan masukan-masukan yang diberikan oleh reviewer, narasumber, dan juga peserta di forum ini, seperti itu. Terima kasih. Baik, dari para peserta yang lain, mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan, masukan, ataupun saran? Dari Boleh, Bu. Oke, silakan Ibu Nika. Kalau saya karena memang orang awam ya untuk kimia. Kalau untuk mungkin tata letak kayaknya tadi sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Mubarak. Untuk kayak C4-nya kan di sana ada di setiap bab itu ada C4 yang creative thinking ya, yang komunikatif. Itu terlalu karena dia berwarna kuning, terlalu dekat juga dengan tulisan teks inti di dalamnya. Jadi kayaknya agak ini tata letak aja sih sarannya. Misal itu dibikin dikasih kotak, misalnya dikasih frame, terus ditaruh misalnya di pojok, tidak di kalau ini hampir semuanya saya lihat ada di tengah teks, tapi dikasih latar kuning ya. Kemudian ada simbol-simbol kayak creative thinking, komunikatif, ada simbol-simbolnya. Nah itu dibikin kotak, posisinya bisa di misal setengah dalam di gimana ya menjelaskannya. Misalnya di pojokan dikasih kotak, tapi masih kayak di antara teks asli. Nah di antara naskah asli gitu letaknya. Sama juga yang di atas, yang kimia cornernya juga bisa dimasuk masih dalam satu margin itu, tapi misal di kotak-kotak lah, jadi lebih menonjol, tapi kayak info penting yang mau disampaikan dari naskah itu yang pertama sarannya. Kalau yang kedua di cover, lihat cover kok namanya nama penulis ditulis diagonal mengikuti warna biru. Nah, kalau ini betul-betul subjektif ya saya sebagai pembaca. Kenapa nama penulisnya kok diagonal di cover depan gitu. Nah, tapi ini terserah penulis sebenarnya. Untuk saya kayaknya kalau lihatnya kayak kok gitu ya namanya ditulis diagonal gitu. Ya itu saran aja. Tapi terserah ke penulis dan desainer layout depannya nanti terserah ya. Tapi kalau saya pembaca kok namanya ditulis diagonal gitu aja. Biasanya kan nama penulis kalau nggak di atas besar atau di bawah judul besar gitu, atau di dasar di bawah di baris terakhir margin misalnya. Nah, kalau ini di tengah dan posisinya diagonal. Nah itu aja saran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa. Maksudnya ini gitu ya, mungkin ini gitu ya. Tapi miring gitu ya. Gimana Bu? Iya, terima kasih Ibu atas masukannya, bisa dipertimbangkan untuk selanjutnya nanti terkait revisinya. Ya. Oke, baik. Mungkin terakhir ya, saya ingin dengar dari rekan-rekan mahasiswa. Ada yang ingin menyampaikan? Ayo, mahasiswa. Nia, Kak? Udah Bu Jana? Kayaknya nggak ada nih. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang ingin menyampaikan masukan, saran maupun pertanyaan. Saya persilahkan. Ini sudah cukup ya? Sudah cukup oke ya ini ya? Ya, saya sebenarnya sepakat ya dengan Pak Al-Mubarak dan Pak Ardian tadi. Keunggulan dari buku ini tuh di bab 2. Jadi, wah keren sekali ya. Ternyata dari buku ini tadi sempat saya baca dari Manda itu komposisinya seperti apa, dari kimianya seperti apa, itu kan. Terus pengawetan bunga, terus apalagi tadi itu sasirangan ya kan, mengolah limbahnya, bahkan ada dari dosen Unlam ya kalau nggak salah sudah mengolah limbah dari sasirangan gitu ya Bu Muna ya.
Itu menambah wawasan gitu ya bagi saya memposisikan sebagai pembaca gitu ya. Mungkin jika tidak ada lagi, mungkin kita akhiri ya acara focus group discussion ini. Untuk closing statement, saya persilakan kepada salah satu peserta dulu mungkin untuk memberikan closing statement. Bapak Ardian kan? Baik, terima kasih Ibu Ratna diminta closing statement. Harapannya buku ini bisa bermanfaat khususnya bagi anak kimia, anak di luar kimia, dan secara umum di wilayah Kalimantan, kalau bisa juga bisa ke Indonesia dan juga luar negeri. Sukses untuk Bu Muna dan kawan-kawan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ardian. Untuk Ibu Eva, mungkin bisa memberikan komentar. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau closing statement dari saya sangat mengapresiasi sekali buku yang Bu Muna kembangkan, karena melalui buku ini harapannya memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, khususnya mahasiswa kimia, karena itu tadi buku ini mengangkat kegiatan-kegiatan lokal yang ada di masyarakat, sehingga sebagai pembaca itu akan lebih tertarik terhadap bukunya. Dan saya mungkin karena kebetulan prodi kami semester ini ada kewirausahaan, juga nantinya akan menjadikan literatur buku Bu Muna sebagai literatur gitu. Ya. Mungkin itu saja Bu Ratna. Oke, terima kasih Bu. Jadi jangan lupa beli bukunya Ibu Muna gitu ya Bu ya nanti ya. Iya, jangan lupa beli bukunya Bu Muna. Ya, mungkin terakhir dari Bapak Al-Mubarak untuk closing statement. Baik. Kalau dari saya, ya nanti saya akan beli. Kemudian saya minta tanda tangannya langsung sama orangnya. Saya dari kuliah tuh suka beli buku orang terus minta tanda tangannya langsung. Bu Mula juga tahu ya. Terakhir itu bukunya Pak Pendi tuh saya minta suruh kirim dari Malang tuh saya minta tanda tangannya langsung beliau. Yang pasti semoga beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan buku ini bisa menjadi suguhan yang menarik ya, khususnya belajar sains lewat kearifan lokal, karena masih banyak orang di luar sana yang pesimistik tentang kearifan lokal dan sains itu nggak ada hubungannya, padahal ada sebenarnya. Nah, semoga buku ini bisa menjadi jembatan buat mengedukasi masyarakat, nggak hanya di Banjar, tapi mungkin bisa global, bisa secara nasional. Dan kita patut memberi apresiasi terhadap tim penelitinya Bu Muna ya, karena saya kira ini bukan pekerjaan yang mudah dan sebentar untuk melakukan riset ini. Itu saja, dan semoga buku ini membawa banyak manfaat bagi masyarakat, tidak hanya mahasiswa di lingkungan akademik, tapi di luar lingkungan akademik. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Pak. Dicatat ya Bu Muna pesan Pak Al-Mubarak tadi ya. Iya, dicatat. Di gold. Ya. Baik, Bapak Ibu, cukup sekian acara FGD kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada para narasumber, para peserta, Bapak Ibu dosen, kawan-kawan mahasiswa yang menyempatkan hadir dalam acara ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan ditemukan lagi dalam cara tatap muka. Semangat untuk Ibu Muna, mantap untuk Ibu Muna, dan sukses selalu bagi kita semua. Saya akhiri, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan oh ya, silakan Bu Muna. Bu Ratna, buat ini dulu Bu, foto bersama. Oh iya, ya, silakan. Mungkin bisa diaktifkan kameranya bagi yang siap mengaktifkan. Siap. Oke. Silahkan dibantu capture Pak operator. Hitung Mbak. Kok kamera saya goyang ya? Biar aja. Oke, sudah, terima kasih. Sekali lagi.
Sudah? Ya, sudah. Silakan Bu Ratna untuk pengumuman selanjutnya. Ya, menginfokan Bapak Ibu, bagi yang belum mengisi presensi, kami mohon untuk mengisi presensi pada link yang telah disediakan di grupnya. Dan untuk sertifikat itu akan dikirimkan maksimal 3 hari setelah acara ini ke email masing-masing. Ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih ya teman-teman. Sama-sama. Pak Ardia, Ibu Emilda, salam kenal. Saya Sembara, salam kenal Oke. semuanya. Kalau Pak Ardia nggak usah salam kenal kayaknya. Pak Mubarok, Pun. minta doanya untuk kesembuhan Prof. Effendi yang saat ini beliau sedang sakit. Oke Pak, kami dapat share-nya juga Pak di grup. Selalu mendoakan beliau semoga sehat. Dan di malam. Amin, amin. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu untuk link presensinya diisi karena di sana ada berkenaan dengan pengisian nomor rekening juga. Terima kasih. Oh, wow, 10 juta ya Bu Muna ya? Lebih Pak. Alhamdulillah, makasih teman-teman. Sukses terus ya dosen-dosen di sana. Sehat-sehat semuanya nggih. Oke, amin. Amin. Ulun izin pamit dulu nggih. Oke. Oke. Belum Sama Bu juga ya. Muna, ulun izin pamit juga. Assalamualaikum. Mahasiswa. Ya, Oke, Bu. baru bisa masuk, orang sudah dapat keuntungan. Selamat dan sukses. Oke, Ibu, terima kasih. Ibu Nisa, makasih. Sama-sama. Para mahasiswa, Keren. Terima kasih Bu Muna. sama-sama terima kasih. Izin live juga.